pengucapan niat sebelum takbirnya, sebelum takbir itu tujuannya untuk membantu lisan, atau lisan itu pengucapan itu membantu hati supaya bisa bagaimana melakukan niat itu. Seperti gambaran begini, ketika kita ngomong sesuatu itu membantu hati fokus pada apa yang kita omong, ucapkan. Seperti kita fokuskan pada bacaan niat. Misal usolli fardhu dhuhri. Nah, kita fokuskan pada bacaan itu. Nah, itu akan membantu hati bagaimana hati itu melakukan niat. Berniat. Karena apa? Karena kalau memang pengucapan niat itu tidak difokuskan oleh kita dan tidak ada pengaruhnya ke hati, itu tidak sah. Karena yang wajib itu kan, yang jadi rukun itu kan niatnya dalam hati. Berarti kalau misalkan niatnya cuma diucapkan tapi di hatinya cuma udah yang penting saya udah ngucapin, di hatinya emang nggak usah, itu nggak sah. Nggak sah karena yang harus itu di dalam hati. Hakikatnya berarti itu niat itu di dalam hati. Nah tentu proses niat ini memang ada tuntunannya, sehingga bisa membantu bagaimana hati bisa melakukan niat itu. Di antaranya begini, disebutkan di dalam kitab ini, fayudhiru fi qalbihi fi'la shalah wa yu'abbiru anhu usolli. Di dalam hati kita menghadirkan sholat tersebut, pekerjaan sholat tersebut itu dikasih takbir atau ibarat oleh musannif dengan lafaz usolli. Kita terjemah lafaz usolli itu apa sih? Kita sholat, kita melakukan sholat. Nah, kita melakukan sholat ini diharapkan sebagaimana apa tujuan kita melakukan gerakan-gerakan tersebut, sehingga pelaksanaan sholat itu jangan sampai tidak ada tujuan untuk melakukannya, maksudnya kan. Jadi setiap pengucapan yang diucapkan sebelum niat tadi kan, yang hukumnya sunnah itu membantu hati dalam pelaksanaan niat itu dengan menghadirkannya, menggambarkannya di dalam hati. Jadi cek orang nama nggak itu sebatas usolli fardhu dhuhri ya, pokok teh. Nah, jadi supaya bisa dihadirkan dalam hati juga. Yang kedua, di selain menghadirkan gerakan pekerjaan sholat di dalam hati, juga menghadirkan keparduan sholat, sifat pardunya sholat. Nah kan seperti diibaratkan oleh musannif dengan lafaz fardin, usolli fardhu. Bahwa kita itu melakukan sholat kan, sudah hadir nih bahwa di hati kita ini kita lagi sholat loh. Sholatnya fardu. Gitu. Dan yang terakhir, wa yudhiru fihi ta'yinaha, menghadirkan di dalam hati penentuan jenis sholatnya. Karena ini kan terkait sholat fardu ya, sholat fardu. Sholat yang lima waktu, lima waktu dulu, gitu kan. Nanti kita ada penjelasan terkait bagaimana niat sholat di dalam sholat sunnah. Ada perbedaan. Nah, penentuan sholat yang harus dihadirkan di dalam hati ini seperti ditakbirkan oleh musannif, yaitu kita menentukan sholat fardunya, sholat fardu apa. Nah ini ditunjukkan takbir oleh musannif dengan lafaz duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sehingga ketika tidak ada penentuan jenis sholat tersebut, maka sholatnya niatnya tidak cukup, belum mencukupi. Nah, akhirnya berpengaruh juga dalam penunaian salah satu rukun, sehingga niat belum mencukupi menjadi rukun sholat. Efeknya sholatnya nggak sah. Meskipun udah sampai misalkan 4 rakaat gitu. Iya, ya kan begini. Misal sholat kita dalam hati ya, kita gambarkan dalam hati, tapi melalui pengucapan. Usolli fardu tanpa usolli fardo, tanpa penentuan jenis sholatnya apa.
Atau kita terjemah aja, saya sholat fardu, gitu aja kan. Itu tidak sah, karena niatnya belum mencukupi. Belum cukup, belum sempurna ya. Belum lengkap. Nah, sehingga ketika 3 jenis tadi, ya, penghadiran di dalam hati tentang sholatnya, gerakan sholat atau pelaksanaan sholatnya, terus sifat fardu sholatnya, dan juga penentuan jenis sholatnya, itu harus digambarkan di dalam hati ketika membaca takbiratul ihram. Nah, Allahu Akbar itu harus tergambar dalam hati yang 3 jenis itu. Berarti maksud tergambar di sini itu adalah kan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar atau melakukan takbiratul ihram, di hati itu kita juga mengucapkan niat itu. Iya, menghadirkan. Ya kan yang wajib ya atau yang harus itu kan dalam hati kan gitu. Adapun nanti di dalam pelaksanaannya kita baca niat tersebut secara pengucapan sebelum takbir. Karena pembacaan niat di dalam hati ini dibarengkan dengan nanti rukun yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Bang kan sampai sini? Bang. Nah, di selain itu ada tambahan. Di selain 3 tadi ada tambahan, yaitu menghadirkan lafaz makmum. Lafaz makmuman. Nah, ketika kita dalam posisi sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Jadi secara lengkapnya, secara pengucapan ini ya, sholli fardhu dhuhri misal makmuman lillahi ta'ala. Cukup ya? Ya. Cukup. Ada yang lain? Ya nanti kalau misalkan teman-teman belum cukup bisa ditanyakan lah ya. Nah. Next kita jelaskan. Jangan susah-susah nanya. Nah, sekiranya nggak mikir panjang. Amin teman tante ya. Durasi. Oh iya, siap. Bosan ya. Bebas ya, bebas. Siap. Atsani takbiratul ihram, rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram. Apa sih takbiratul ihram? Wahia Allahu Akbar, yaitu ucapan Allahu Akbar. Nah, terus gimana ketika memang ada orang yang tidak mampu di dalam pengucapan Allahu Akbar dengan bahasa Arab? Tergambar gak? Orang yang gak bisa baca Allahu Akbar dengan bahasa Arab. Iya. Berarti emang untuk zaman sekarang kayaknya mustahil ya. Cuman kan di sini ada ibarat kitabnya kan gitu. Kalau memang di suatu kondisi atau misal ada orang yang memang susah baca Allahu Akbar takbiratul ihram itu. Oke, mungkin taruh aja kita orang yang gagu gitu. Iya, misal. Tetapi kan nanti ada kategori orang tersebut memungkinkan atau tidak untuk belajar. Meskipun gagu. Belajar pengucapan Allahu Akbar. Kan kalau gagu mah itu bawaan sifat ya gitu. Kalau memang susah untuk dipaksakan ya kita ambil yang mudah-mudah aja. Cuman begini, ketika memang Allahu Akbar ini tidak bisa diucapkan, tidak mampu dalam pengucapannya, memang ada rukhsah, ada keringanan. Dan itu pun ketika memang orang tersebut tidak memungkinkan untuk belajar, ya, belajar di dalam waktu yang mungkin mendesak dalam pelaksanaan sholatnya, maka diperbolehkan pelaksanaan takbiratul ihram itu dengan menerjemahnya, dengan bahasa apapun yang dia bisa. Misal mungkin Allah Maha Besar, nah, itu bisa. Tetapi tadi syaratnya kan ketika orang tersebut tidak mampu membacakan takbiratul ihram dengan bahasa Arab, tidak mampu loh ya. Oh, emang mungkin dengan satu catatan tidak mampu sama sekali dan tidak memungkinkan untuk belajar. Nah, tapi kalau masih memungkinkan untuk belajar, ya udah belajar dulu gitu. Walaupun pada kenyataannya perasaan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nggak bisa. Gitu. Bahkan anak kecil aja sekarang bisa gitu. Anak kecil aja bisa. Anak kecil yang sudah bisa ngomong ya. Kalau bayi mah belum. Itu ya. Ya, siap.
ketika misal orang tersebut tidak mampu dalam pengucapan takbiratul ihram dengan bahasa Arab, tetapi ada kemungkinan dalam waktu tertentu bisa belajar, maka diwajibkan untuk belajar. Walaupun misal di dalam waktu sebelum duhur lah, ya, sebelum duhur. Nah, di dalam keadaan apapun, bahkan di sini takbirnya yaitu walau bisa paring, walaupun dalam keadaan kita sedang menempuh perjalanan. Nah, di dalam menempuh perjalanan itu kita wajib belajar tentang takbiratul ihram. Walaupun ketika nanti masuk pada waktu sholat tersebut masih belum mampu atau bisa tapi separuhnya, ya itulah yang wajib dibaca. Oh iya, sesuai kemampuan. Iya, ya sebenarnya kan nggak menyusahkan kan. Iya, enteng kan. Enteng aja. Nah, takbiratul ihram ini sebagaimana tadi kita nyambung ke rukun yang pertama, bahwa si niat itu pelaksanaannya, si niat di dalam hati pelaksanaannya dibarengkan dengan pembacaan takbiratul ihram. Nah, pada pelaksanaannya memang kadang mempertanyakan bagaimana sih prosesnya gitu kan. Nah, secara kita ambil yang mudah aja, pendapat Imam Nawawi ya. Sebagaimana yang menjadi pilihan daripada Imam Haramain dan Imam Ghazali, bahwa pembarengan niat dalam hati dengan takbiratul ihram itu diambil dari secara kebiasaan aja, adat aja. Maksudnya secara prosesnya. Ketika memang adatnya begini ya begini. Misal ketika Allahu Akbar, Allah usolli gitu kan. Kalau gambaran hati itu ketika usolli gitu kan. Secara urfiah, secara gampangnya seperti itu. Jadi jangan memaksakan bagaimana misal di daerah sana mah daerah sana. Ini kan urfiahnya secara adat kan gitu. Secara adatnya orang awam, bukan tebak berarti, tingkatan keilmuan, cara adatnya orang awam. Misal seperti kita nih suka ngaji, cuman adat orang awam teh ketika pembacaan niat itu hanya sebatas bagaimana ketika lafaz usolli dihadirkan bersamaan dengan pengucapan awal takbiratul usolli itu secara adat orang awam. Nah, menurut Imam Nawawi itu sudah mencukupi pelaksanaannya. Kan khawatirnya begini, ketika orang seolah-olah rudet, hese ujur pisan gitu, heseknya, gambaran. Ya secara adat awam aja, jangan mempersulit. Nu penting mah hati teh fokus karena gerakan atau fokus pada tujuan kita itu pelaksanaan sholat, gitu. Tertuju ke sana berarti kan apa yang mau kita laksanakan. Nah, lamun misalkan seperti tadi segala harus dihadirkan, ya minimal kan ada usaha kan. Iya. Ini kan ikhtiar usahakannya. Betul. Kalau harus paten seperti itu kan mungkin orang bilang, duh asek usul, ribet punya. Kita ambil yang gampang-gampang aja. Duh saya yang sepegang, mau sholat ya. Nah cukup ya untuk yang kedua itu takbiratul ihram. Ya, lanjut. Yang ketiga qiraatul Fatihati fil qiyam, yaitu pembacaan surat Fatihah pada posisi berdiri setelah takbiratul ihram. Yang berdirinya pun itu kan kita sambungkan ke nomor 4 aja ya. Ar-rabi'u al-qiyam. Nah, yang keempat rukun sholat itu yaitu berdiri. In qadaro ketika mampu. Nah, di dalam posisi berdiri ini yang menjadi rukun sholat, rukun yang ketiga pembacaan surat Fatihah. Nah, posisi mungkin si pelaku atau musolli orang yang sholat
ketika seperti tadi dalam kemampuannya tidak memungkinkan untuk bisa membacakan surat Fatihah, sama. Jadi ada mungkin pengganti daripada bacaan Fatihahnya. Berarti penggantinya teh bisa dengan terjemah atau gimana? Bisa, itu terjemah mah di akhir ya. Oh iya. Karena di sini bisa diganti dengan zikir, ya, zikir, zikir, atau oleh ayat, mungkin ayat yang lain sesuai dengan jumlah ayat Al-Fatihah. Jadi ketika urutannya diperjelas, ketika orang tersebut tidak mampu untuk membacakan surat Al-Fatihah, maka wajib 7 ayat sebagai pengganti daripada Al-Fatihah. Walaupun ayat tersebut, si pengganti tersebut beda-beda atau terpisah-pisah. Misal kita hafal ayat-ayat yang pendek, yang mustabihat, Alif Lam Mim, Yasin, Alif Lam Ro, Yasin, Toha. Itu cukup untuk mengganti Al-Fatihah ketika orang tersebut memang tidak mampu untuk membacakan Fatihah. ini benar-benar gak mampu gitu. Nggak mampu, dan tidak ada kemungkinan dalam waktu mendesak untuk bisa belajar Al-Fatihah tersebut. Tetapi kewajiban untuk belajar masih ada selama mungkin diwajibkannya sholat, kan gitu. Iya. Bukan berarti kita sholat duhur tidak mampu untuk baca Fatihah diganti dengan ayat-ayat tadi 7, terus asarnya yang 7 tadi tanpa ada belajar. Nah itu enggak seperti itu. Berarti emang ketentuannya kalau misalkan emang gak mampu, ya udah semampunya baca ayat apa, setelah beres sholat ya udah belajar. Itu pun kalau memang ada yang mengajarinya gitu kan. Beda lagi konteksnya ketika memang tidak ada yang mengajari atau apa gitu. Zaman sekarang mah enak. Enak sekarang. YouTube ya. Ustaz Bodin. Kita beralih ke masih nyambung ya. Nah, ketika 7 ayat tadi sebagai pengganti Fatihah pun kita tidak mampu, tidak hafal, tidak tahu, bisa juga diganti dengan zikir. Zikiran. 7 macam. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, apapun itu yang masuk kategori zikir sebagai pengganti Fatihah. Berarti emang maksudnya gini. Berarti emang harus beda-beda zikiran, atau misalkan gini, cuma Allah 7 sampai kita 7 kali lah. Karena ibaratnya 7 ayat gitu, 7 ayat Fatihah itu bisa nggak? Kalau penentuan masalah zikir memang sebenarnya nggak ada tuntunan khusus ya. Jadi yang penting sesuai jumlah ayat aja gitu. Berarti memang kalau misalkan la ilaha illallah udah 7 balik itu juga bisa. Bisa kalau memang tidak ada lagi pikirannya Apa? Kalau ada yang lain ya lebih ada peningkatan gitu kan kalau level mah. Tapi emang lebih baiknya mah kita baca Fatihah aja. Iya. Kalau bisa. Ya belajar gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu rukun yang keempat tadi ya, berdiri bagi yang mampu. Walaupun mungkin berdirinya kita dalam sholat itu melalui perantara yang menolong. Misal yang menolong ini, misal ketika sholat fardu ya, kita tidak mampu berdiri, tetapi kita mampu berdiri dengan dibantu orang lain. Nah, itu masih wajib untuk berdiri. Memang istimewa berdiri deh. Tapi kalau memang ya masyakot atau merepotkan ya nggak juga harus. Oh gitu. Soalnya kalau yang pinggir kita juga mau sholat gitu kan, nggak mungkin sambil megangin gitu kan. Yang mustahil oke lah mau dijodang teh mah kumawi gitu kan. Kalau gitu dibantuan gitu. Mangsa rukur. Ya rubuh gitu kan. Ya. Udah kena sujud udah kena seperti gitu. Mustahil pakai remote. Coba
Sudah ada pertanyaan tentang berdiri ini? Ya oke, berarti cukup. Yang kelima, al-khamisu ar-ruku bi ayyan haniya min ghairi ilkha'i rukbatayhi hatta tanala rohatahu rukbatayhi. Yaitu ruku. Ruku ini yaitu membungkukkan badan. Membungkukkan badan dari awalnya kita berdiri. Itu pun ketika masuknya atau disambungkannya ketika bagi orang yang tadi mampu berdiri. Tidak repot kan ketika tadi berdirinya aja di batu, di jodang gitu ya. Bagaimana dia di keadaan rukunya? Nusam. Ini kan di dalam keadaan ikhtiar ya. Ikhtiar maksudnya ikhtiar itu dalam keadaan normal gitu kan. Normal. Berarti memang kalau misalkan habis takbiratul ihram terus baca Fatihah, terus amit tarek gitu, kita sholat freestyle aja langsung sujud gitu kan. Itu berarti udah nggak sah gitu kan ya. Misalkan berdiri, mampu nih berdiri terus baca Fatihah, saya mah rusuh ya. Ya kepentingan ketemu klien atau apa gitu, langsung sujud baik itu dilewat rukuna. Nggak bisa. Berarti emang karena harus memang nanti juga ada kan ketentuan ruku ini harus ada tumanina kan juga ya. Tumanina itu bagaimana keadaan anggota ini tenang dan anteng dalam posisi ruku tersebut. Nanti kita jelaskan ke rukun yang selanjutnya. Jadi ruku ini prosesnya yaitu membungkukkan badan dari posisi berdiri ya. Tanpa atau dengan cara si lutut itu lurus. kaki ya. Lutut kan Si lutut. ketika lutut tidak lurus kan kesannya ditekukan gitu. Iya. Tekukan. Misalnya, nah ini posisi salah kan? Ini lutut kan? Posisi ditekuk salah, terus lurus gitu. Nah, karena memang saya pernah juga melihat ketika memang orang tua melakukan hal tersebut. Bengkok gitu. Nah, ya contoh lah ini. Kita praktekkan ya? Iya, boleh. Ya. Nah, gini. Nah, ada yang gini. Ini kan si gogo. jadi kesannya si lutut ini tidak lurus. Karena yang saya lihat itu orang tua, entah karena memang tidak mampu untuk diluruskan atau apa, saya nggak berusaha untuk nanya sih ya. Cuman kadang saya berpikir, lah sakit mampu nama deh, aja mah kolot mah. Iya, karena orang tua kan suka banyak masalah itu. Aduh ras. Boga urat nana teteh merungkut. Nah si telapak tangan sampai kita pegangkan ke lutut atau kita posisikan di lutut. Nah di sebagian keterangan prosesnya lebih detailnya, jadi keadaan jari-jari tangan itu terbuka. Jadi jarinya gini. Iya, terbuka. Nah, itu kan ya? Iya. Oh iya. Berarti bukan gini, bukan. Bukan. Terus keadaan bungkuk atau punggung, membungkukkan punggung itu di sebagian keterangan. Ini kurang lengkap di sini ya. Nah, kita tambahin dari keterangan, yaitu diusahakan rata sebagaimana rata papan. Ya termasuk posisi kepala. Jadi jangan sampai kepalanya misal ada nanggik seletik gitu atau tungkul seletik gitu. Nah, jadi posisi belakang kepala ini rata dengan punggung dan papan sebagaimana papan. Ini loh rata papan. Muncek bangunan mah ngelot. Tarik benang, water pass gitu. Jadi walaupun rata tetapi ketika tidak rata sejajar ya? Bukan sejajar sih. Ngelot lah gitu, makna lewat